Kalau kita semua diam, para da'i diam terhadap syirik, terhadap bid'ah, terhadap usuli, tahlilan, maulid Nabi dan seterusnya, tunggu saat dihancurkan oleh Allah. Maka nggak boleh diam. Bid'ah katakan bid'ah, syirik katakan syirik, batil katakan batil, salah katakan salah. Namanya juga dakwah. Iya. Kalau meninarbubukkan kaum muslimin nggak apa-apa, yang penting Islam. Nggak apa-apa, yang penting sholat. Nggak apa-apa, yang penting masih Allah Tuhannya. Emang Abu Jahal Abu Lahab Tuhannya siapa? Ya, antum tahu? Tuhannya Abu Jahal Abu Lahab siapa? Abu Jahal Abu Lahab mengaku bahwa Tuhannya adalah Allah. Tuhan Abu Jahal Abu Lahab Allah. Kata siapa? Kata Abu Jahal Abu Lahab sendiri. Al-Quran yang menyaksikan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Muhammad, coba tanyakan kepada mereka, yang dimaksud Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menghidupkan, yang mematikan? La yaquluna Allah. Pasti Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya akan menjawab Allah. Apakah ketika bertuhankan Allah pasti selesai permasalahan? Nah, lihat Abu Jahal Abu Lahab kekal di neraka. Kenapa? Karena Allah oleh Abu Jahal Abu Lahab karena Allah disekutukan, dipersamakan, disyarikatkan dengan Lata, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya. Apa bedanya dengan kaum kita hari ini? Ya, Allah disekutukan dengan kuburan-kuburan keramat, kuburan wali mereka, jimat-jimat, dukun-dukun. Allah bisa mendatangkan rizki, dukun kami juga bisa. Mengatakan hanya dukun kami yang bisa memberikan rizki, nggak ada. Nggak ada sebodoh-bodoh manusia, apalagi dia muslim, mengatakan hanya dukun kami, hanya guru kami, hanya jimat kami yang bisa memberikan rezeki kepada. Nggak ada. Pasti mereka mengakui Allah juga, bahkan Allah yang terbesar. Ya. Tapi selain Allah, kami juga punya dukun, punya keris, punya jimat, yang dengan itu semua perantara rezeki jadi lebih lancar, keselamatan lebih terjamin. Jadi bersekutu antara dukun-dukun, jimat-jimat dan seterusnya dengan Allah. Di situ kelakuan Abu Jahal Abu Lahab ditiru oleh saudara-saudara kita kaum muslimin hari ini. Waliyadzubillah. Lam yahtaju ila rasulin. Mereka tidak berhajat, belum berhajat kepada seorang rasul, karena sudah bertauhid. Ya jelas belum miliaran ya, mungkin ratusan juta juga, mungkin sejuta 2 juta ya, mungkin ya. Hanya Allah yang tahu jumlah manusia, atau mungkin ratusan ribu. Semuanya mentauhidkan Allah. Antum tahu selama berapa tahun? Selama 10 abad, 1000 tahun. 1000 tahun namanya. Umur satu generasi hari itu. Ya, umurnya Nabi Adam, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh kira-kira 1000 tahun. Rata-rata umur manusia hari itu. Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul 50 tahun kira-kira. Selama 950 tahun beliau berdakwah, mengajak manusia kepada Islam. Setelah lewat yang tadi ya, Nabi Nuh setelah lewat yang tadi. Yang tadi belum ada Nabi Nuh, belum ada seorang Nabi kecuali Nabi Adam. Sementara yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi, bahkan yang lebih dahsyat dari itu apa? Membunuh. Ada. Ya, sudah ada pembunuhan, abang membunuh adiknya. Yang kata Taurat dan Injil, Qabil membunuh Habil. Kata Al-Quran, kata hadis, nggak ada. Ya. Tidak ada di dalam ayat, tidak ada di dalam hadis sahih nama Qabil, nama Habil, Israel, Ridwan, bahkan Israfil. Ini tidak berdasarkan riwayat sahih.
Al-Quran hanya mengatakan ibnai Adam, dua anak Adam. Abang membunuh adiknya. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Haruskah kita tahu? Kalau harus, tentu sudah dikasih tahu oleh Allah. Setidaknya oleh Nabi SAW. Allah tidak, Nabi tidak. Berarti tidak perlu kita tahu siapa namanya. Cukup dijadikan pelajaran saja. Summa kathuru waqtalafu. Setelah itu mereka menjadi banyak, kemudian berselisih. Diawali oleh wahyu. Wahyu yang membisikkan, hormati orang-orang soleh kalian yang sudah mati. Hormati orang-orang soleh kalian, para da'i kalian yang sudah mati. Siapa namanya? Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Antum bisa lihat di surat apa? Nuh. Itu nama-nama orang soleh yang sudah mati. Disuruh hormati dengan cara bikin patungnya. Nih patungnya Suwa, patungnya Nasr, patungnya Yagus, Ya'uq. Ditaruh di mana? Ditaruh di tempat di mana mereka biasa memberikan pelajaran, kajian. Mereka kan orang berilmu. Ya, untuk menghormati mereka. Mereka bukan nabi, orang soleh saja. Antum tahu wahyu ini dari siapa? Wahyu ini dari siapa? Dari iblis. Wahyu syaitan, wahyu iblis. Dibisikkan ke telinga kaum muslimin, ke hati kaum muslimin, sehingga muncul ide gila itu, ide sesat, membikin patung orang soleh. Langsung disembah? Tidak disembah awalnya. Wa tala alaihimul amad, ketika waktu masa lama berjalan, lama disembah. Ya. Antum harus tahu siapa iblis. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Ketika musuh-musuh dakwah, musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah, musuh kaum muslimin kehabisan akal, dibisiki oleh iblis. Bisikan itu mengena sebagian orang awam. Ya. Orang yang berilmu insya Allah tidak. Ambil contoh sederhana. Sebelum sholat main handphone boleh? Boleh. Sebelum sholat pijitan dulu boleh? Boleh. Sebelum sholat ngobrol dulu boleh? Boleh. Ini baca usoli yang lebih bagus malah nggak boleh. Itu kan jeleknya orang-orang Wahabi katanya. Kan bagus usoli, membantu hati, malah nggak boleh. Sementara ngobrol, main handphone, pijitan, segala macam boleh. Begitu baca usoli, ini ada hubungannya dengan, malah nggak boleh. Nah, lihat, seolah ini merupakan hujjah, dan tidak syak lagi mereka tahu seperti ini dari mana? Dari syaitan, dari iblis. Wahyu syaitan, wahyu iblis. Ya. Membodohi mereka, karena tentu iblis senang sekali ketika kaum muslimin berbuat bid'ah, berbuat syirik, berbuat salah. Iblis nggak mau kaum muslimin mengamalkan sunnah, karena kalau mengamalkan sunnah dijamin apa? Kalau mengamalkan sunnah dijamin dosa-dosa kita diampuni. Yaghfir lakum min dzunubikum. Ya. Kalau kalian mengikuti Rasulullah, Allah ampuni dosa kalian. Ada orang habis melakukan dosa,
memperlakukan seorang wanita sama dengan dia memperlakukan istrinya, hanya tidak berzina, padahal bukan istrinya, bukan budaknya. Lalu dia minta dihukum kepada Nabi. Nggak lama qomat, kemudian sholat. Selesai sholat, tadi siapa yang mengaku habis berbuat dosa begini-begini? Saya ya Rasul. Langsung Nabi balik tanya, sallaita kama sallaina wa tawadda'ta kama natawadda'? Engkau tadi sudah salat seperti salatku? Sudah wudu seperti wuduku? Dijawab, iya. Aku sudah wudu seperti cara wudumu, aku sudah salat seperti cara salatmu. Apa kata Nabi? Qad ghafarallahu dzunubak. Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Lihat, Nabi mengatakan, menjamin bahwa si fulan ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah setelah Nabi tahu si fulan ini wudunya persis seperti wudu Nabi, salatnya persis seperti salat Nabi, sunnah. Nabi ada riwayat baca usolli? Nabi dan para sahabat termasuk Imam Syafi'i ada riwayat baca usolli? Enggak ada. Enggak ada. Nah, kalau baca berarti tidak sama dengan Nabi. Dari riwayat Nabi di sela-sela basuh tangan, basuh wajah, ada doa khusus? Enggak ada. Yang sahih ya? Enggak ada. Nah, kita melakukannya berarti beda dengan Nabi SAW. Bagaimana akan diampuni? Diampuni kalau wudu kita, salat kita, azan kita, qomat kita, seluruh ibadah kita sama dengan cara Nabi SAW. Iblis tahu betul ini, maka iblis berusaha sekuat tenaga membantu ahlul bidah ini supaya punya hujah, punya dalil, punya argumen. Tapi ya rapuh seperti itu, rapuh serapuh-rapuhnya, lebih rapuh dari sarang laba-laba, lebih rapuh. Mereka tidak tahu kaidah hukum asal ibadah adalah haram. Mereka tidak tahu kaidah itu.